Masalah kaidah dan metode itu sampean harus pegang itu. Ketika mereka siapapun saja di pihak lawan dan di pihak kita keluar dari kaidah dan metode ilmu nasab, maka sampean berhak untuk memotong, Siap, mengkritik begitu. siap, siap, Itu. siap, siap, siap. Oke. Oke, Ya dalam hal begini, ini Saya sedikit aja, mumpung ketemu Mas Yus. Apapun usaha Mas Yus, saya mensupport. Saya mengapresiasi. Karena apa? Saya itu nggak menginginkan diskusi nasab itu berhenti. Siapapun lah yang menurut Mas Yus layak dan orangnya mau berdiskusi ataupun berdebat, monggo. Nah, alurnya kayak apa, disiplin diskusi kayak apa, saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Yus. Dan sekali lagi saya katakan ke teman-teman, kita tidak boleh berhenti dan jangan mau di... Oke, begini Mas Yus ya. Siap, siap. Masing-masing dengan keahlian masing-masing, dengan kebiasaan masing-masing. Poinnya satu, bahwa Habib Baklawi itu secara wadih, secara sahih, secara sarih bukan keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Oke, begini Mas Yus. Ini ya saya bacakan ya teks Arabnya yang disampaikan oleh Yai Anjas tadi. Annal Habib Ahmad al-Madhkur, sesungguhnya siapa itu Habib Ahmad yang disebut di atas itu katanya. Karena ada Habib Ahmad itu idza ra'a imra'atan, ketika melihat perempuan ya fitorik di tengah jalan, qabasoha, maka menyeltik. Menyeltik itu gimana? Bukan memegang tapi menyeltik gitu, menyentik gitu loh. Fi satyiha, di puting susunya itu loh. Terus wal hikmatu fi dzalik, dan hikmah dari semua itu, dari menyeltik itu, annahu, sesungguhnya hikmah itu yuhriju, bisa menghilangkan syahwataz zina, kepada syahwat zina. Masa iya menyeltik susu perempuan itu bisa menghilangkan syahwat zina dari perempuan itu? Iya, kalau perempuannya itu nggak punya suami. Kalau perempuannya punya suami, bisa pindah alam, Mas. Gitu loh. Masa iya yang kayak gituan dibilang karomah? Secara akal sehat itu di mana gitu? King itu membaca teks itu belum tuntas. King sampai bertanya, iya kalau wanitanya nggak suami. Itu wanita tadi punya suami, kau baca sampai selesai itu. Suaminya melihat, menyaksikan. Astagfirullah. Justru itu anjuran suami. Aduh. Dalam kitabnya itu justru anjuran suami supaya Alah King, aku udah King, aku punya kitab fisik. Iya benar. Lagipun gini loh, King, itu bukan kelereng, kenapa harus diselentik, dipelintir, karena susu itu memang tempatnya dipelintir. Loh, kalau nggak dipelintir ya dimpeng. Betul. Poin yang terakhir, King, itu, King, di ibarat itu adalah ketika sudah dipelintir kedua puting susunya wanita itu tadi akan menghasilkan, ya, membuahkan anak, ada 7 anak yang pandai mengendarai kuda. Selesaikan itu poin yang paling utama. Jadi kalau kalian ingin mempunyai anak yang pandai mengendarai kuda, maka relakan istrimu diremas. Naudzubillah min dzalik, Yai. Kalau istri saya yang digituin, naudzubillah min dzalik, pilihannya cuma 2. Kalau enggak saya yang on the way akhirat, ya dia yang on the way akhirat, itu aja. Gitu loh. Baik, derek-derek, terima kasih nggih atas semuanya. Ini waktunya saya mau nyusul si kecil dulu. Nanti akan kita sambung lagi. Mbah Yai TikTok, terima kasih semuanya. Ustadz Ahmadi dan lain-lain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang saya berbicara dengan Meteor. Nggak usah publikasikan. Injir ini pengen cari panggung. Iya. Gitu loh. Tapi Mau itu cari gini, Anjas. panggung,
untuk supaya podcast di Bang Haji Roma Irama. Wong dia nggak ada ilmu kok. Gitu-gitu doang dia kalau dia anunya. Enggak, tadi kan mumpung ada Kang Yus begitu loh. Barangkali Kang Yus bisa kan begitu. Ajir lah kan begitu. Kalau yang lain kan sudah remuk gitu loh. Ajir aja suruh. Gedein saya host. Buat King paham ini host. Ini host ini. Ya nih. Wazaujuha yanduru King. Lihat King. Halo. King. Oke, wazaujuha. Suaminya menyaksikan King. Suaminya menyaksikan itu. Oh, yang punya saya nggak Ini sampai kita ke pas situ ya. King. Kita pas King. Nggak kayak kamu King. Gimana sih? Takok sosona salsabila Ci. Oh, muka saya pas anding juga pada iya. Lu kalau Tuh. tunggu kalau. Akhirnya apa? Fawala tatil aulat tawarokobil khail. Jadi para kibin kalau pengen punya anak yang pinter menjadi ahli perang dengan cara menunggangi kuda, panglima perang kuda, ya kasihkan Habib dong istrinya dong. Menunggang kuda Meteor, bukan menunggang kuda untuk berang. Ya balapan kuda, Rossi. Jangan, bukan takutnya gaya kuda. Nah tadi itu saya nampilkan ini ya Jas gitu loh, biar disampaikan oleh Yus untuk cari ajir itu. Soalnya Ya, kan kalau naik ke podcastnya Bang Haji ya nggak pantas lajir itu. Suruh pelatihan dulu naik ke TikTok gitu loh, lawan siapa gitu. Baru ketika di TikTok lulus itu pun belum langsung ke kaji Haji Roma Irama. Ke roomnya siapa dulu, misalnya Amadi lulus ke room saya. Ke room saya lulus ke Lukojoyo gitu. Ke Lukojoyo terakhir lulus ke Gus Hasan gitu loh. Baru kalau punya kerum sini yang saya takutkan langsung membahala. Aja gini. Kalau masih punya tangan, ngapain kita makan pakai sendok? Tanya alfiahnya gimana? Tanya aja gitu. Bisa jawab nggak? Kalau kita masih punya tangan, ngapain kita makan pakai sendok? Itu aja. Tanya alfiahnya gimana? Gitu loh. Yakin nggak bisa jawab itu? Wa fi ikhtiyarin ayaji al-muttasil idza ta'ata ayaji wa fi ikhtiyarin idzal itu Wa pakai fi dalil ikhtiyarin itu. la yaji'ul munfasil idza Idza ta'ata ta'ata ayaji ayaji al-muttasil. Gitu. Oh, Mungkin lebih cocok Ahmadi yang diundang Haji Roma itu Jenderal Ubala. enggak, saya itu tidak bisa membayangkan itu. Pas Ajir masuk sini diskusi dengan Kang Ahmadi, udah gak usah banyak bacot, langsung aja mubahalah. Gak usah ngalur gitu. Meteor. Ya, Meteor. ya. Pas Aku tadi itu sedikit agak kaget Mbak ketika Mas Yus mengatakan pernah ada debat diskusi antara Meteor dengan Maghfun. Apa betul? Kalau betul kayak apa hasilnya? Aku kok malah baru dengar. Silakan Meteor. Oh, ya blunder. Itu saja. dia kan selalu pakai itu apa itu Gaya muter bukan kaidah nasab yang dia pakai. kan kaidah nasa. Pakai atulub. Oke. Ada nggak link YouTube-nya atau rekaman VT-nya antara kamu sama Maghfun? Aku minta dong dikirimin nanti ya. Ya tak kirim nanti di WA. Yuk, makasih banget. Karena kalau betul Meteor sama Maghfun ya jatuhnya itu nggak beda.
Sama halnya kamu ketika Fatah, ya sebenarnya kan kamu dan Fatah sama-sama botol di mata Esa sebenarnya, gitu aja sebenarnya. Masih sama-sama botol. Waktu itu dia akan membahas tentang apakah orang yang junub itu apakah wajib segera untuk mandi kan gitu. Saya jawab enggak. Loh, Saya ambil keterangan dari kitab I'anatul Talibin qauluhu wa la yajib fawran, dan tidak wajib mandi itu dengan segera. Ai wa la yajibul ghuslu 'alal fawri, dan tidak diwajibkan mandi adus itu dengan segera ketika kita junub. Gitu loh. Cuman ketika kita mau makan, kita itu disunnahkan cuman wudhu. Lah dia tanya, itu ada di kitab apa? Bisa dilihat di kitab Fathul Mu'in juz 1 halaman kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 70. Kamu punya enggak? Enggak, saya enggak punya. Kalau kamu enggak punya ngapain nanya? Aku bilang gitu. Assalamualaikum. Nah, ini datang ini. Mau apa kau? Gimana bos? balik Kabar lagi. sehat bos? Meteor. Awon tulang lunak gimana? Kenapa bos? Udah tobat. Udah rungkad. Tulang lunak. Oh, tulang lunak. Aku nggak mau digini no. Aku nggak mau digini no. Aku nggak mau. Mau bawa apa lagi? Kita apa lagi? Udah rungkad. Aku nggak mau digini. Aku Bahala. Akhirnya mau bahala. Aku nggak mau digini no. Aku nggak mau digini no. Gedabrus. Aku nggak mau digini no. Kaum gedabrus. Aku nggak mau digini no. Aku nggak mau digini no. Aku nggak mau digini no. Tobatan nasuha. Aku nggak mau. Yang sungguh-sungguhnya. Ya kembali ke jalan yang lurus. Awon melambai lu Won. Nggak mau. Ikutilah ulama salafun soleh. Ikutilah ulama-ulama Nusantara. Suruh ke sini ulama solehnya kamu. Ulama Mana? Nusantara. Ikutilah Jangan fitnah ulama-ulama Won. Ah, pribumi melambai yang lu Won. Tidak pernah ada rasa. Gak mau. Narasinya pancet. Dari dulu ulama soleh, ulama salaf. Assalamualaikum. Ulama salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Sulawesi Ya, Barat. Oke, salam kenal sedoyo. Salam Oh, kenal. nggih Kang. Salam kenal balik buat jenengan. Sulawesi menyala. Kesper bukan? Saya lama di Banyuwangi dulu. Oh, Banyuwangi. Di Jawa Timur. Blok Agung. Ya, Jawa Timur. Oke, Timur. Timurnya rumah saya tuh, Banyuwangi itu. Ya jauh, Timurnya- timur jauh. Iya kan timur Gugur. Timurnya rumah saya. Kalau Banyuwangi itu. Kang Meteor, kawan-kawan ya, jujur. Sebetulnya live ini seperti ini sebetulnya itu pegel rasanya. Penat. Wow, Kok bisa? sebetulnya penat, Kang. Iya penat sebetulnya. Bayangkan dari tadi jam berapa ya? Dari tadi jam 7 ya. Sampai sekarang sudah berapa jam? Kadang sambung lagi nanti sore, sambung lagi malam. Saya juga membayangkan gini, ya. Membayangkan kan? Saya bayangkan gini. Iya ya. Dulu waktu Indonesia dijajah, kemudian ulama, santri dan juga orang awam mereka juga ikut berperang kan gitu kan. Siap mengorbankan nyawa. Bahkan mereka itu rela darah mengalir dari tubuhnya.
Kok saya sekarang cuma penasib seperti ini, kok saya mengeluh. Kadang saya seperti itu. Padahal mereka-mereka dulu ya, ulama-ulama terdahulu, santri-santri dan juga leluhur kita mungkin dulu yang berperang melawan penjajah Belanda. Mereka yang dipikirkan bukan dirinya, tapi memikirkan anak bangsa selanjutnya, putra bangsa selanjutnya. Bagaimana anak cucu kita nanti bisa menikmatin kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia. Kadang begitu pun juga, saya juga mau menyerah gitu. Kadang, saya sudah penat, ngapain buka-buka komar, buang-buang waktu. Kadang seperti itu. Cuma saya berpikir, kalau saya menyerah di sini, saya berhenti di sini, bagaimana nasib putra bangsa? Bagaimana anak bangsa? Bagaimana generasi umat muslim selanjutnya? Padahal di sini sudah jelas di depan mata bagaimana akidah dibengkokkan, sejarah dibengkokkan, negara diakuin. Masa saya mau menyerah? Kadang seperti itu Kang Meteor. Jujur. Iya. Nih, gini Meteor. Kenapa tiba-tiba hostnya curhat tentang rasa ya siang ini? Aku mendeteksi dari sini bahwa Ahmad itu sudah masuk ke perangkat kemesraan Ibu 20%. Dia terpesona dengan suaranya, dia terpesona dengan foto-fotonya. Itu yang akhirnya membuat seperti ini. Putusnya apa ya? Kibinwati. Oh, enggak Yai, enggak ada. Iya. Saya pun sama loh sama sampean Kang Ahmadi. Kadang iya Kang, saya tuh pengen diem gitu loh. Tapi nggak bisa Kang, kebenaran itu ya selalu ada giroh, ada himmah untuk menyuarakan. Yang nggak tahu naik bisa naik sekarang Kang. Itu tetap nggak bisa karena sudah ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya ada itu TikTok, yang dulunya dia tidak pernah naik. Naiknya Assalamualaikum Janja, saya hanya mendengar ya, dia tutup. Selalu begitu. Tapi sekarang dia menyuarakan dengan keras. Kamu tahu nggak siapa dia? Saya buka di sini. Tahu nggak siapa? Cipung itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cipung dulu gitu ya? Iya. Dia selalu tanya. Diam. Naik dia. Tetapi karena itu sekarang ini sudah terlalu. Gitu loh. Sudah over. Akhirnya dia bersuara pakai efek itu. Kenal banget sama dia itu, tahu banget saya, gitu loh. Berarti kan just tahu suara aslinya Cipung berarti. Ya jelas dong. Kamu ini, aku nggak mau dikini no. Enggak mau. Aku nggak mau dikini no. Nah, khusus Meteor, ini perintah atasan Meteor. Aku adalah atasanmu, ya. Bikin akun namanya polisi nasab, ya. Jadi ketika polisi nasab, oh itu berarti Meteor, nah gitu loh. Polisi nasab gitu. Jadi biar bisa mengamankan nasab-nasab palsu gitu maksudnya gitu. Memang apa yang dikata seperti Kang Ahmadi tadi itu ya namanya manusia itu kan ada rasa lelahnya memang, tapi karena mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kadang-kadang itu punya waktu yang sangat luang gitu loh. Karena saya merasakan sendiri kayak Kang Ahmadi itu kan kalau satu hari full begitu, yang namanya manusia kan ya pasti punya rasa lelah lah. Itu kodrat lah. Tapi kalau masalah menyuarakan kebenaran itu
ya memang nggak harus terus, memang nggak sih, tapi apa ya, paling tidak ya pokoknya bersuara lah istilahnya. Enggak Kang Ahmadi, saya itu jujur ya. Saya itu sama loh seperti sampean. Pernah ada keinginan untuk vakum gitu loh. Ada keinginan itu. Tapi semakin hari kok semakin gini gitu loh. Mesti harus ada yang counter gitu loh. Makanya saya memang harus gimana ya, harus eksis kembali gitu loh. Kan itu hari berapa hari saya vakum itu, nggak pernah naik komal, diem kan. Gini, sempat kemarin semalam itu saya bertemu tetangga sini, ngikuti polemik ini juga. Teman-teman saya kasihan sebenarnya, menyuarakan kebenaran di komal-komal. Mereka tidak ada yang menggaji bagaimana kehidupan keluarganya, sampai bercerita seperti itu. Artinya yang di sini itu juga memberikan sebuah keprihatinan dan terus mengapresiasi teman-teman yang ada di TikTok ini. Makanya nanti mungkin ya biar kita tidak bosan di TikTok ini, nanti saya tak telepon Kang Ahmadi, tak kasih tip-tip biar tidak jenuh bermain TikTok atau bermain media sosial ini. Loh, saya dulu Jangan ini percaya, kan, Ahmadi, jangan percaya omongan Meteor gedabrus, dia juga energinya lemah. Enggak, dulu saya kan juga sempat Polisi ya, waktu itu saya kan sempat mau parkum kan, dengan banyaknya tuduhan-tuduhan kepada saya itu kan, waktu itu kan di kasusnya Gustom itu kan. Saya di situ mau berhenti, saya sudah nggak tahan, karena saya ini manusia kan gitu kan. Oh ya Allah, saya sudah nggak tahan. Padahal saya di sini ini lillahi ta'ala, pertama untuk membantu saudara seperjuangan yang mana sekarang ini lagi ada masalah, lagi ada musibah, saya gitu kan. Saya pun sudah berpikir mau berhenti. Saya sudah pamitan kepada Ganja dan juga kawan-kawan. Ternyata saya ditelepon jam 2 malam. Tolong kamu kuatkan mentalmu. Wah, itu saya pun dikasih nasihat panjang lebar tentang masalah masa depan bangsa, masa depan anak bangsa selanjutnya. Di situ pun hero saya kembali lagi. Kenapa saya meminta Ahmadi jangan percaya omongan Meteor? Meteor itu gedabrus, nggak punya tip, nggak punya kisi-kisi. Kenapa? Ya fakta datanya, apakah pernah Meteor live? Nggak pernah jadi host dia, sama dengan Sam. Saya aja punya strategi. Itu podo telee wong loro macam-macam. Ayo, gelut neng komal, gelut saya neng komal. Malam saya sudah Yai. Saya selalu semangat Yai. Karena saya itu masuk ke ini ya, bikin semangat itu karena banyak habibahnya begitu. Yang masuk ke room kita begitu Yai. Jadi saya itu energi itu semakin tambah begitu, tidak pernah habis. Karena ada Habibah Rasa Tarim itu ya. Nanti saya buat akun. Lah iya, makanya kan ini saya ngomong. Gini loh, yang perlu dipahami ya, yang dipahami ini penting ya, sifatnya penting, urgent kepada siapapun ya, kepada siapapun yang sudah biasa tampil di TikTok sebagai host. Sekali lagi, kepada siapapun yang biasa tampil di TikTok sebagai host, apalagi menjadi host yang fenomenal. Dan ada dannya ini yang sudah saya rekomendasikan sebagai yang paling saya rekomendasikan 3, Gus Tijanul Mustafa Gus Hasan, kedua Anjas, ketiga Ahmadi. Kok sampai kemudian dia mulai asyik ngomal di tempatnya Khabib, Kibin, apalagi Kibin Wati. Catat omongan saya, energinya akan terkuras, akan merasa ternyata aku kayak gini kok hanya begini. Nah, hiburannya apa? Hiburannya kalau memang mau hiburan, mau santai, ya udah di room umum, santai di sana, kelakar ketawa ke TV, atau masuk di room kita, walau hanya nongol gini. Kan sampean lihat kan, saya sering keliling
hanya nongol on cam tapi di mute, ya ngapa-ngapain. Ya itu sebagai bentuk hiburan saya. Dan ini fakta realita energi saya mulai dari orang pertama yang menyuarakan nasab Habib palsu, orang pertama itu saya, Pak. Kemudian ada Alkemi, Gus Salim, Tengku Kori. Sampai hari ini energinya ada, kenapa? Karena saya membatasi diri, nggak mau di komal mereka. Apalagi Kibinwati, jelek. Gitu loh, paham saudara? Kok arahnya ke situ ya? Kepanasan. Kang King. Tahu nggak semalam saya kan ada di roomnya MG. Kan gini, di sana kan ada Ki Anjas, Ki Luko. Kemudian, ada Kang Mati, naik. Saya di itu, saya mau tolak, nggak enak, saya juga naik. Lagi enak-enak bicara, Ki Sarip telepon saya, turun. Saya bilang, maaf ya ada tamu, saya mau turun. Oh enggak. Waktu itu saya ikut Kang Amati. Ya betul sekali. Ya itu. Di semalam saya bilang, maaf ya, saya ada tamu, saya mau turun. Padahal nggak ada tamu. Ki Sarip telepon saya disuruh turun. Enggak. Memang Ini betul saksinya Ki Sarip. Betul apa yang beli jenengan ngendika ke Ki Sarip. Memang sesuatu energi jelek itu memang perlu dijauhi lah. Sik. Aku takut iki sing ngekei aku 100 ki sapa? Husnul yang kasih saweran 100 ke Anjas, Husnul Anjas, matamu picek orang dulu nih ya. Oh. Mulai gaya. Ya, terima kasih. Berlaku lo ya. Oke gini. Pas waktu itu saya nggak naik kan di komal protesi, saya lebih stay di komal sebelah. Pas saya naik di komalnya Kang Ahmadi, ada temen sendiri yang nanya gini loh sama saya, King, kamu itu percaya Habib Duyah Nabi atau enggak? Kan pekok pertanyaan seperti itu. Ya ngomong aja terus terang, King. Lagi berburu hubaba kok didemenin. Di mana sih? Saudara ya, biar kita nge-live itu gak jenuh. Sekali-kali sambil